Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan penyertaan serta perlindungan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari PL sampai PB, dari Kitab Kejadian sampai Wahyu, mungkin merasa aneh dengan hal berikut. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Tuhan menghabiskan ribuan tahun untuk melatih bangsa Israel sebagai gembala, tapi saat Yesus datang, Ia justru memilih para nelayan untuk mengubah dunia? Mengapa di Perjanjian Baru Yesus tidak lagi mencari gembala, tetapi nelayan? Yang bagi orang Yahudi kuno, laut itu dipandang sebagai kekacauan dan tempat tinggal monster. Lalu mengapa Yesus justru mengutus murid-muridnya ke sana? Apakah Yesus sedang mengganti strateginya? Atau ada rahasia besar di balik pergeseran dari padang rumput ke samudra luas? Mari kita bongkar misteri dua era global yang mengubah peta sejarah iman manusia. Kalau dalam Perjanjian Lama kita tidak asing bahwa hampir seluruh profesi pekerjaan yang dilakoni pada waktu itu sebagai gembala. Contohnya siapa? Ada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa setelah dia menjadi pangeran, sebelum dia menjadi pemimpin orang Israel, dia sempat mengembalakan domba. Lalu ada juga Daud. Mereka ini sering dikenal sebagai bapak-bapak Israel. Figur gembala telah mendominasi pekerjaan di dalam Perjanjian Lama. Identitas mereka sangat terikat pada kambing domba. Tapi setelah Yesus hadir, terjadi pergeseran drastis. Ia tidak lagi mencari gembala di padang, melainkan nelayan di Galilea. Apakah ini sebuah kebetulan geografis? Atau adakah desain ilahi di balik perubahan alat kerja yang semula tongkat gembala menjadi jala? Gembala di dalam Perjanjian Lama merupakan pekerjaan sentral yang sesuai dengan gaya hidup nomaden atau semi-nomadennya yang berpindah-pindah, sehingga mata pencarian yang sesuai ialah beternak. Profesi gembala merupakan profesi yang paling umum dan sangat esensial di era itu, sehingga tolak ukur kekayaan seseorang dinilai dari banyaknya ternak yang ia miliki. Hal ini terjadi dalam kisah Ayub. Ayub termasuk orang yang paling kaya. Terhitung paling kaya dari mana? Dari banyaknya ternak yang ia miliki. Yang perlu kita ketahui bahwa ternyata di balik profesi gembala yang selaku pekerjaan sentral yang cocok dengan era pada waktu itu, ternyata ada makna simbolis yang kuat dalam kebudayaan Israel kuno. Dan ini menjadi dasar mengapa tokoh-tokoh penting atau bapak-bapak dalam Perjanjian Lama, siapakah dia? Ada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Daud, itu diidentifikasikan dengan profesi gembala. Kenapa? Karena tokoh-tokoh penting ini identik dengan kepemimpinan dan pemeliharaan. Sedangkan profesi gembala menjadi gambaran yang paling ideal tentang bagaimana seorang pemimpin, baik itu raja, dapat berlatih mengenai tanggung jawab penuh atas apa yang dipimpinnya. Hal ini semakin diteguhkan bukan dari pekerjaan bapak-bapak Israel, tetapi juga oleh Daud sebagai Raja Israel. Seperti juga yang sudah ditegaskan dalam 2 Samuel 5 ayat yang kedua. Telah lama ketika
Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala pergerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintahan pun, khususnya bapak-bapak negara di Israel, itu identik dengan gembala. Selanjutnya, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asaf, hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub. Tampillah bersinar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah juga menyebut dirinya selaku gembala Israel. Nah, kalau tadi kita sudah lihat ya, itulah yang terjadi hegemoni gembala dan gaya hidup nomadennya secara konteks ekonomi di budaya Israel kuno. Karena mereka cenderung untuk berpindah-pindah tempat, maka mata pencarian yang paling logis dan esensial ialah beternak. Dan ini menjadi status sosial. Seperti Ayub dinilai kaya, dari mana? Dari banyaknya ternak yang dimiliki. Profesi gembala merupakan profesi sentral yang paling umum dilakoni di era PL. Dan setiap tokoh-tokoh penting yang ada dalam perjanjian lama sebenarnya dipersiapkan dulu oleh Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui profesi gembala, di mana mereka dipersiapkan untuk melatih kepemimpinan, melatih tentang bagaimana itu memimpin, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Dapat dikatakan bahwa profesi gembala menjadi anak tangga untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Simbolis tanggung jawab dan pemeliharaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagai gembala, dia tidak hanya sekedar bertanggung jawab untuk memberikan makanan bagi domba-dombanya, bagi ternaknya, tetapi dia juga harus memelihara. Memeliharanya dari mana? Memeliharanya dari bagaimana Daud berusaha menjaga domba-dombanya itu dari binatang-binatang buas. Memeliharanya dari mana? Memeliharanya dari bagaimana seorang gembala menjaga domba dari binatang buas, serta bagaimana gembala berperan penting dalam prosesi melahirkan pada seorang domba. Contohnya, bagi Daud, seorang tokoh besar di Israel, padang rumput menjadi tempat pelatihan untuk dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang raja harus merawat rakyatnya, seperti seorang gembala merawat domba. Inti dari penggembalaan ialah pemeliharaan terhadap kawanan yang sudah menjadi miliknya sendiri. Lalu kita akan fokus kepada kandang di Israel. Pada dasarnya yang namanya kandang pasti punya lingkup yang terbatas. Jadi fokus gembala hanya menjaga kawanan yang sudah ada di situ. Walaupun di kandangnya kecil, tapi dia juga harus membawa domba-domba tersebut ke padang rumput, harus membawa domba-domba tersebut ke sungai untuk minum. Nah, itu lingkup terbatasnya. Dan di awal, Tuhan sudah menetapkan Israel sebagai milik kepunyaannya. Jadi, misi para nabi dan raja ialah menjaga kemurnian dan keselamatan bangsa ini. Ini identik dengan bagaimana seorang gembala menjaga kawanan yang sudah dimilikinya. Lalu, sifat statistiknya, misinya cenderung defensif, menjaga agar domba tidak hilang, bukan mencari domba baru dari bangsa asing secara agresif. Oke, berarti dalam hal ini sebenarnya orang Israel identik dengan yang berbau darat. Kenapa?
mereka identik dengan yang berbau darat, sehingga pekerjaannya ialah gembala, karena pada waktu itu, menurut pandangan kuno, masyarakat agraris, yaitu mereka yang bekerja sebagai petani dan gembala, memandang laut itu sebagai hal yang menakutkan, memandang laut penuh terhadap ketidakpastian. Dan hal inilah yang akhirnya mendasari bagaimana pekerjaan mereka atau profesi mereka. Oke, kita akan lanjut ke Perjanjian Baru. Masuk ke dalam Perjanjian Baru diawali dari silsilah Yesus. Nah, Yesus itu memulai pelayanannya di sekitar Danau Galilea. Kondisi alam ini membuat mata pencarian penduduknya bergeser, yaitu menangkap ikan. Dan Yesus memilih murid-muridnya bukan di padang, tapi memilih yang nelayan. Ini menandakan lebih dari sekedar perubahan lokasi. Apakah ini sebuah perubahan metode? Mengapa Yesus sebagai anak Allah justru meninggalkan simbolisme gembala yang begitu suci dan begitu kuat, kental di Perjanjian Lama, dan justru menggantinya itu di Perjanjian Baru? Yang menjadi pertanyaan di sini kita akan jawab ya. Kita akan lihat sebenarnya pekerjaan nelayan itu seperti apa sih? Nah, dari profesi nelayan itu ternyata dia membentuk sebuah karakter seorang nelayan. Kalau yang sebelumnya gembala itu sering bekerja sendirian, single factor, sedangkan di profesi yang perjanjian baru ini, nelayan terbiasa dengan bahaya, kerja keras, dan kegigihan melawan alam. Jadi secara tidak langsung, mentalnya ini sedang dibentuk. Nah, dalam usaha menangkap ikan, dibutuhkan yang namanya jaring. Pekerjaan ini dilakukan secara berkelompok atau keluarga. Terlihat dari mana? Terlihat dari bagaimana Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, mereka melakukan pekerjaan yang berkelompok atau kekeluargaan, karena hal ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Harta utama mereka ialah perahu dan jala. Ini aset yang dapat bergerak. Mereka tidak terikat pada suatu wilayah, mereka tidak terikat pada suatu tempat. Seperti peternak, hal ini memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan misi yang intensif. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa menurut pandangan kuno, laut dipandang sebagai simbol kekacauan, simbol ketidakpastian, karena hal inilah yang terjadi. Menurut kosmologi Yahudi, dalam pemikiran Yahudi kuno, laut dilambangkan sebagai tempat kekacauan, ketidakpercayaan, dan misteri. Laut juga merepresentasikan bangsa-bangsa di luar Israel. Memanggil nelayan berarti memanggil orang-orang yang siap masuk ke dalam kekacauan dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari bangsa lain. Sebagai orang Yahudi yang di bawah penjajahan Yunani, pastinya nelayan tahu, pengikut Yesus tahu ketika beberapa kali Yesus mengajak para nelayan untuk ke sebuah danau atau lain sebagainya, di mana gelombang naik. Dan secara tidak langsung, di situ Tuhan juga ingin melatih para nelayannya, para pengikutnya, murid-muridnya ini, melatih apanya? Melatih mental dan karakternya. Sekalipun mereka yang adalah nelayan sudah biasa menghadapi laut karena pekerjaan harian dan mata pencahariannya, tetapi di beberapa waktu ternyata murid Yesus pun pernah mengalami ketakutan, dan hal inilah yang mendasari mengapa Tuhan memanggil mereka. Dapat kita bandingkan, ada perbedaan antara fokus juga metode, baik gembala di Perjanjian Lama dan nelayan di Perjanjian Baru.
Kalau objeknya di Perjanjian Lama Gembala itu adalah domba yang disejajarkan dengan Israel sebagai umat pilihan, sedangkan kalau di Perjanjian Baru itu objeknya adalah ikan yang dianalogikan karena dia diambil dari laut. Secara kosmologi Yahudi diidentifikasikan sebagai kekacauan, ketidakpercayaan, dan misteri, dan ini merese- merepresentasikan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa di luar daripada Israel, atau universal yang dianggap berdosa, karena bukan pilihan. Lalu metodenya kalau di Perjanjian Lama itu memelihara yang sudah ada, sedangkan kalau di Perjanjian Baru, metodenya apa? Menjaring dan menyelamatkan yang belum ada. Dapat dikatakan kalau di era PL ini memelihara yang sudah ada, sedangkan kalau di era Perjanjian Baru, menjaring dan menyelamatkan yang belum ada. Pergeseran metafora ini menunjukkan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia sebagai mandat untuk masuk ke dalam kedalaman yang lebih misterius, bukan sekedar diam di kandang yang aman. Kalau sebelumnya di posisinya sebagai gembala, dia hanya standby di situ, sekalipun pergi-pergi ke beberapa wilayah, tapi sifatnya itu statis, kawanannya sudah ada, fokusnya ya internal aja, memelihara apa yang sudah ada. Wilayahnya pun terbatas hanya ke padang rumput, perairan, lalu kandang. Kandangnya bisa di kandang beneran ataupun di gua-gua. Sedangkan kalau di nelayan itu harus mencari yang tersembunyi, mencari di kedalaman tertentu. Karena kan tergantung ya nelayan itu sedang nyari apa. Kadang kan ada binatang laut yang dicari itu dengan tersembunyi, dengan kedalaman tertentu. Nah inilah yang Tuhan ingin ajarkan. Terus, kenapa kok harus nelayan di Perjanjian Baru? Karena fokus ke misi global yang harus dipenuhi, yaitu menjangkau yang belum ada, dan wilayahnya itu menjadi tak terbatas ke samudra. Tuhan menyatakan dalam Matius 4 ayat yang ke-19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia ini menunjukkan sebuah era yang berbeda. Kalau era Perjanjian Lama hanya sekedar merawat, gembala itu merawat, sedangkan kalau di era Perjanjian Baru ke menangkap jiwa yang liar. Tugasnya bukan lagi memelihara kenyamanan saat berada di darat, tetapi menarik orang keluar. Menarik orang yang jiwanya liar. Liar dari mana? Liar karena kehidupan lamanya, liar karena dosa yang sedang menjeratnya, dan itu harus dibawa masuk ke dalam perahu yang disejajarkan dengan kerajaan Allah. Kenapa hal ini dapat terjadi? Kenapa kok berpindah? Kenapa kok harus dua era yang menunjukkan pergeseran misi? Karena seperti yang kita ketahui bersama dalam pelajaran di SD, ya, bumi kita itu dipenuhi dengan air atau lautan. Seberapa banyak? Iya, betul. 2/3-nya adalah lautan. Sedangkan sepertiganya adalah daratan. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa lingkup di Perjanjian Lama hanyalah lingkup geografis yang terbatas. Sedangkan di Perjanjian Baru, lingkupnya itu menjadi lebih dinamis, menjadi tidak terbatas. Kalau yang daratan hanya sepertiga bumi, ini diibaratkan seperti di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru, itu nelayan harus mencakup wilayah yang lebih luas, mencakup adanya peningkatan skala misi dari yang sebelumnya sifatnya lokal menjadi global. Nah, untuk itu, karena karena misinya ini menjadi lebih besar, yang awalnya lokal menjadi global, maka dibutuhkan banyak orang. Dan banyak orang ini harus melalui perekrutan aktif dari orang-orang baru. Siapa yang masuk ke situ? Iya, nelayan-nelayan yang baru. Jadi bukan cuma sekedar menjaga silsilah, menjaga garis keturunan, meneruskan usaha pekerjaan yang sebelumnya nelayan, nggak cukup. Itu nggak bakalan cukup. Kenapa? Karena misinya bukan lagi lokal, tapi global, sehingga dibutuhkan kesatuan hati antara nelayan untuk
bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana mereka itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu fokus ke misi global, terus bagaimana mereka berusaha untuk mencari yang tersembunyi, mencari di kedalaman, mencari sesuatu yang berharga untuk nanti dimasukkan ke dalam perahu yang diidentikan dengan kerajaan Allah. Maka dari itu, di perjanjian baru, Tuhan mengubah panggilan misinya, bukan lagi gembala, tetapi nelayan. Karena dalam nelayan itu ada kerja tim, tidak bisa semaunya sendiri, dibutuhkan kerjasama. Karena kalau tidak kerjasama, Bapak Ibu dapat bayangkan, ketika mungkin menjala ikan, yang satu tidak mau, anggaplah lagi mudik. Terus gimana bisa satu orang menangkap ikan yang ada di dalam jala yang penuh seorang diri? Kan nggak mungkin kalau tanpa alat. Maka dari itu dibutuhkan adanya tim atau kemitraan. Dan juga karena mereka nelayan, jadi asetnya itu ya yang pasti harus diatur supaya mereka bisa bergerak tidak terikat pada satu wilayah. Dan kalau kita tarik nelayan ke era sekarang, mengingat misi global yang sangat besar, maka dalam nelayan untuk bisa memenuhi misi global dibutuhkan yang namanya aset. Asetnya itu harus diatur. Bagaimana kalau kita tarik ya, bagaimana gereja mengatur, bagaimana kepemimpinan mengatur, menetapkan aturan untuk orang-orang di bawahnya. Supaya apa? Supaya nantinya dapat tercapai misi yang lebih besar, misi yang cakupannya lebih jauh lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kita masih berada di perjanjian baru, maka dari itu di kitab Injil Matius, pasal yang ke-28 menyatakan tentang amanat agung. Nah, dalam amanat agung ini merupakan misi global, jadi kita tidak hanya terfokus pada yang sepertiga, pada yang di daratan, yang adem ayem, tetapi Tuhan mengajak untuk setiap kita orang percaya, ayo kita keluar, ayo kita beranjak bukan ke daratan, tetapi ke lautan. Sekalipun di lautan itu penuh misteri, penuh tanda tanya, penuh kekacauan, dan menurut kosmologi Yahudi ada ketidakpercayaan dan misteri, ayo kita ke sana. Karena itu amanat yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, kenapa kita harus ke sana? Karena Tuhan pun juga telah berjanji akan menyertai sekalipun kita berada di lautan. Kalau yang di darat aja Tuhan sudah sertai, dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara para gembala di PL. Begitu pula, Tuhan yang sama juga akan menjaga dan melindungi para nelayan di PB dan hingga masa kini. Dapat dikatakan bahwa pergeseran dari gembala ke nelayan bukan sekadar perubahan karir, bukan sekadar perubahan mata pencarian atau profesi, melainkan wahyu tentang hati Allah yang meluas. Jadi bukan cuma berpusat pada wilayah yang kecil, kandang, tapi lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Gereja tidak dipanggil hanya untuk menjadi kandang yang nyaman bagi yang sudah percaya, tetapi gereja dalam hal ini dipanggil untuk menjadi perahu penyelamat yang berani berlayar, berani menghadapi gelombang lautan yang menakutkan, berani menghadapi lautan atas misteri, atas ketidakpercayaan, atas kekacauan bangsa-bangsa, juga orang-orang yang masih hidup dalam kehidupan lama mereka yang terjerat dengan dosa. Tantangan bagi kita saat ini, bagaimana kesibukanmu? Apakah kamu lebih fokus mengerjakan hal yang membuat kamu nyaman, atau justru kamu mau beranjak ke hal-hal yang masih kamu pertanyakan di masa depan? Oke, dapat disimpulkan bahwa renungan ini dapat menjadi pengingat untuk kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh hanya sekedar mencari kenyamanan, baik itu di gereja maupun komunitas,
Tapi mari kita menjala dan menyelamatkan ikan-ikan atau jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Karena kita sedang menggenapi isi hati Tuhan. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.